Di awal bisa menguntungkan, karena ini kan skema Ponzi. Skema Ponzi itu kan memancing orang melakukan investasi lebih banyak. Ya, mereka bilang ini trading, tapi sebenarnya bukan. Lebih kepada permainan tebak-tebakan, jadi lebih mengarah ke arah judi. Wah, murah banget. 100 juta ada Mas Piget ya, yang Chrono sekarang udah 1,2 M. Wah, gila-gila. Jadi total outfit Tunggu, gua. apa lagi tuh yang di atas kepala? Oh ini Supreme, harganya 3 juta. Wow. Outfit gua keseluruhan adalah 1.300.000.000 sekian ya. Iya. Dan gua lagi ada di Serbia, bel gue. Semua bisa di sini. Oh, murah banget. Seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara bernama Indra Kesuma atau lebih dikenal dengan nama Indra Kents tiba di gedung Bareskrim Polri. Indra Kents diperiksa terkait keterlibatannya dalam sebuah platform binary option. Indra Kents diduga kuat telah mempengaruhi dan menjerumuskan masyarakat untuk ikut trading pada sebuah platform binary option bernama Binomo. Indra Kents mempengaruhi dan menjerumuskan masyarakat melalui aksi pamer kekayaan, memberi motivasi, serta mengajarkan cara instan untuk mendapatkan uang besar. Secara hukum, ini tidak dikatakan sebagai judi. Nah, yang judi itu yang slot-slot itu guys, yang random-random itu baru judi, itu baru bisa ditangkap. Nah, kalau misalnya binary option, tidak. Kalau emang benar-benar terbukti judi, pasti Bapeti atau OJK itu udah mengeluarkan statement Binomo judi, binary option judi. Lewat media sosial, Indra Kents sangat aktif mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi member Binomo. Salah satu korbannya adalah Maru Nazara. Maru Nazara tergiur dengan janji palsu hingga rugi ratusan juta rupiah karena Binomo. 500 jutaan. 500 jutaan. 500 jutaan. Itu untuk periode berapa lama? Nah, ini periodenya itu sekitar 6 bulan ya, lebih kurang. Dan aku mulai dulu dari kekecilan, masih jutaan, habis itu puluhan juta, hingga deposit itu sampai 200 juta sekali deposit. Karena aku udah nekat, pasti aku berhasil di sini. Kenapa? Kalau mereka bisa berhasil, aku pasti bisa berhasil. Karena kan ada ilmunya kan. Dan mereka bilang meskipun kamu kalah hari ini atau besok, suatu waktu kamu berhasil. Karena mereka memberikan contoh. Belakangan baru diketahui jika Binomo merupakan platform investasi berbahaya dan sangat merugikan nasabahnya. Kini, Maru bersama ribuan korban Binomo lainnya menyesal telah mengikuti jejak Indra Kents. Udah 10.000 orang. 10.000 orang di dalam grup dan mayoritas semuanya mengalami loss ya. Jadi saya khususnya terpengaruh karena ada sosok Sultan sebagai inspirasi generasi muda. Mereka ini sebagai inspirator lah ya. Mereka ada hasil. Jadi ada hasil dalam arti mereka tunjukin hasilnya, ya kan? Tunjukin hasilnya bahwa ini hasil yang kami hasilkan hari ini. Dan kita lihat mereka di YouTube itu, mereka langsung trading, mas. Trading kadang-kadang cuma 10 menit bisa 10 juta. Pada hari yang sama, Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Setelah gelar perkara, penyidik menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Hasil investigasi korban Binomo, setidaknya ada 7 modus Binomo dalam merampas uang nasabahnya. Jadi kami temukan di dalam ini unsur penipuannya itu lebih besar dibandingkan judi. Kalau judi itu kan tebak-tebakan antara salah dan benar. 50-50. 50-50. Ya. Nah, kalau ini yang pertama
Yang paling menyesatkan dan manipulasi adalah saldo palsu. Jadi ternyata yang kami lihat tadi menang di trading itu yang hasilnya bisa 10 juta per menit atau 10 menit, itu ternyata palsu. Jadi ini disetting. Keduanya, ini teman kami mengalami, teman kami korban, saldo di dalamnya dia udah deposit, tiba-tiba hilang tanpa histori. Hilang begitu aja. Nggak ada jejak sama sekali. Saldo bisa hilang. Bisa hilang tiba-tiba. Dan ini udah banyak yang mengalami. Nah, ini kejanggalan ya, penipuan aplikasi ini seperti ini. Ketiganya itu kalau udah profit, ada teman yang profit sampai ratusan juta. Bahkan ada juga yang modal besar karena dia yakin modal besar sampai dia profit miliaran. Itu pasti akunnya diblokir. Kalau Mas misalnya grafiknya merah turun. Kalau di HP aku bisa naik hijau. Jadi penyajian grafik itu tidak sama ya? Tidak sama. Antar user ya? Ya, ini dipermainkan. Ada beberapa kami temukan, ada videonya. Kami udah rekam dan kami udah berikan di Bareskrim semuanya. Ada teknik kompensasi ya bikin habis. Jadi teknik kompensasi ini misalnya kita open posisi 1 juta. Di posisi berikutnya harus 2,5 juta. Jadi 2,5 kali dari awal. Nah, setelah itu dari 2,5 juta dikali lagi 2,5. Sehingga kita ke 4 kali aja itu udah ratusan juta. Selain Indra Kents, Mabes Polri juga membidik Doni Salmanan, afiliator trading binary option Quotex. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Di awal bisa menguntungkan karena ini kan skema Ponzi. Skema Ponzi itu kan memancing orang melakukan investasi lebih banyak. Dan mereka bilang ini trading, tapi sebenarnya bukan. Lebih kepada permainan tebak-tebakan. Jadi lebih mengarah ke arah judi. Inilah para korban penipuan investasi binary option dari berbagai platform. Mereka datang ke Bareskrim Polri untuk melaporkan seorang afiliator bernama Doni Salmanan. Didampingi kuasa hukumnya Vincentius Mendrova, mereka ingin meminta keadilan dan melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh Doni Salmanan. Korban dari Olimtrack ya, dan juga korban dari Quotex, di mana menurut korban ini, mereka ini adalah korban dari afiliator DS. Oke. Dan rencananya kita berkoordinasi di Bareskrim ini karena kan sudah ada laporan awal ya terhadap DS terkait dengan Quotex. Kita koordinasi apakah nanti bisa dibuat LP baru atau tidak. Tetapi kalau untuk Olimtrack, karena ini platformnya berbeda, ya, tentu kami rencananya membuat LP baru untuk Olimtrack, korban dari DS, dan ada beberapa afiliator lain juga. Pada hari yang sama, Doni Salmanan juga tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam musim hujan lagi, yang dimana musim hujan ini kita nggak bisa motoran jauh-jauh ya. Lalu, siapa sesungguhnya Doni Salmanan? Doni Salmanan adalah seorang afiliator binary option. Doni Salmanan juga seorang konten kreator YouTube yang kerap mengunggah video kesuksesan dan bagaimana cara mendapatkannya. Setelah diperiksa lebih dari 13 jam, Doni Salmanan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari
saksi menjadi tersangka. Yudi merupakan salah satu korban binary option Quotex yang juga member Doni. Ia bercerita bagaimana dalam kurun waktu 6 bulan, tabungannya terkuras hingga 180 juta rupiah. Dalam prakteknya, nasabah seperti Yudi selalu dibuat rugi. Candlesticknya kan hijau, merah. Kita open buy contohnya. Itu candlesticknya langsung naik, tapi pas di waktu 5 detik, si candlestick itu langsung turun. Jangankan 5 detik kita dibikin rugi, 1 detik aja kita pernah dibikin rugi sama dia. Selain itu, uang yang berada di akun Quotex sulit untuk diambil kembali. Tapi saya sempat narik 10.200.000. Itu ditolak, Bos. Ditolak sama pihak broker, nggak bisa penarikan. Harus ngirimin KTP lah. Lalu, apa peran Doni Salmanan dalam bisnis ini? Mengajarkan strategi. Mengajarkan strategi. Mengajarkan strategi. Mengajarkan yang dibilang dia tuh jaga jangan tamak lah, kayak gitulah. Tapi setelah kita terapkan itu nggak mempan, Malah justru malah rugi. Doni Salmanan selain seorang trader, juga seorang konten kreator YouTube. Ia sering membagikan video rahasia menjadi sukses seperti dirinya, hingga memiliki harta berlimpah. Lalu benarkah konten ini juga merupakan cara licik Doni Salmanan meyakinkan membernya? Karena semua orang yang terjun di sini kecuci otaknya itu dari konten dia. Dari konten dia lihat yang ginilah, itulah, itu yang mewah-mewah. Kan di situ juga kan diajarin lah caranya, cara bermain trading gitu. Polisi memamerkan sejumlah aset milik Doni Salmanan, tersangka kasus aplikasi binary option Quotex yang telah disita penyidik. Barang bukti senilai 64 miliar rupiah ini terdiri dari uang tunai, rumah mewah, mobil mewah, motor gede, tanah, dan sejumlah barang mewah lainnya. Mabes Polri hingga kini masih terus menelusuri aset dan aliran dana Crazy Rich asal Bandung ini. Sebagai afiliator, Doni bertugas untuk merekrut orang agar mau bermain di aplikasi Quotex. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, kripto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Di awal bisa menguntungkan, karena ini kan skema Ponzi. Skema Ponzi itu kan memancing orang melakukan investasi lebih banyak. Dan mereka bilang ini trading, tapi sebenarnya bukan. Lebih kepada permainan tebak-tebakan, jadi lebih mengarah ke arah judi. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, kripto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Sebuah kantor di kota Medan, Sumatera Utara disita oleh kepolisian. Kantor yang digunakan untuk kursus trading ini diketahui milik Indra Kesuma atau Indra Kens. Selain kantor, penyidik juga menyita 2 bangunan rumah mewah di Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, polisi juga menyita mobil Ferrari Indra Kens.
Aset-aset mewah ini disita kepolisian karena ada dugaan bersumber dari kejahatan investasi binary option binomo. Lalu, seperti apa trading binary option dan mengapa para afiliator tertarik bisnis ini? Ya, mereka bilang ini trading, tapi sebenarnya kalau saya lihat itu bukan. Lebih kepada permainan tebak-tebakan, jadi lebih mengarah ke arah judi. Jadi di sini yang disebut tradernya itu dia cuma menebak apakah harga naik atau turun. Kalau harga naik, dia mengira harganya naik, dia memasang posisi beli atau call. Kalau dia memprediksi harganya turun, dia menggunakan posisi put atau sell. Mempertaruhkan sejumlah uang, Mas. Misalnya 10 juta gitu ya. Nah, nanti ada yang disebut payout. Payout itu adalah nilai uang kemenangan yang akan didapat jika dia benar. Nah, payout ini bervariasi, bisa antara 20 sampai 80%. Tidak pernah dia 100% dari uang yang dipertaruhkan. Jadi kalau tradernya itu mempertaruhkan 10 juta, dia paling kalau benar dia menang maksimal paling 80 juta. 8 juta. Tapi kalau kalah, uang 10 jutanya itu hangus. Binary option ini artinya apa? Kita trading melawan brokernya sendiri gitu loh. Jadi uang kita mau diapa-apain sama dia itu sama aja bisa gitu loh. Brokernya udah nggak jelas regulasinya kan. Nah, terus kemudian sistemnya itu sangat dibikin susah untuk profit dengan sistem payout tadi, dan kemudian ditambah dia bisa manipulasi segala macam gitu loh. Nah, berarti kan kalau kita masuk ke sana artinya apa? Kita masuk ke sarang macan kan? Nah, tinggal tunggu waktu aja. Lama-lama uang kita akan habis kan? Lalu, sejak kapan binary option muncul? Jadi kalau yang saya tahu itu dia sekitar tahun 2015-an itu udah ada. Nah, sebelum itu saya kurang tahu. Terus basisnya di mana? Dia di luar negeri. Ada yang bilang dia di Afrika Selatan, ada yang bilang dia basisnya di Siprus. Siprus itu di sekitar Eropa, yang Eropa coret lah gitulah. Jadi perusahaan binary option ini dia mencari orang-orang untuk mempromosikan binary option. Nah, orang-orang itu yang disebut sebagai afiliator. Mereka ditawari semacam kompensasi. Nah, kompensasinya itu yang sangat-sangat merugikan bagi nasabah. Jadi kalau yang saya tangkap, yang saya tahu itu afiliator ini mendapat sekitar 70% sampai 80% dari kerugian nasabah. Sisanya besar kan? 30% dibawa sampai 20% buat untuk perusahaannya binary option itu. Akibat praktek investasi binary option, ada ribuan nasabah menjadi korban. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan merilis total uang yang berputar di bisnis trading ini. 335 laporan yang sudah PPATK terima. Dan jumlah transaksi, nah ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, jumlah transaksi yang terkait dengan investasi ilegal dari pihak-pihak yang terkait dengan Sunmount Akes, Forex, Fireglass, Evotrade, afiliator dan segala macam tadi itu 8 triliun 267 miliar rupiah ya, lebih gitu ya. Jadi 8 triliun lebih. Jadi transaksi yang kita pantau terkait dengan sementara sampai tanggal hari ini adalah sejumlah 8 triliun 267 miliar sekian. PPATK juga mengimbau masyarakat untuk hati-hati terhadap tawaran investasi yang tampaknya untung besar padahal kedok dari sebuah aksi penipuan.
masyarakat harus hati-hati dengan tawaran-tawaran yang luar biasa masif seperti ini, yang menguntungkan, yang tampaknya bagus, yang tampaknya cepat, menguntungkan. Itu di balik itu adalah penipuan. Di awal bisa menguntungkan karena ini kan skema Ponzi. Skema Ponzi itu kan memancing orang menjadi melakukan investasi lebih banyak. Begitu investasi semakin banyak, dia semakin merugi gitu. Di awal 1 juta masih untung dikasih 2 juta, nanti 100 juta masih untung dikasih 200 juta, nanti udah 1 miliar dihabisin 800 juta, tinggal cuma 200 juta, nanti tambah lagi. Jadi appetite-nya itu dipancing oleh si pelaku-pelaku ini. Kemudian memamerkan kekayaan yang luar biasa, cepat, gampang dan segala macam. Tidak ada lah itu. Itu semua tidak ada. Itu semua bohong. Sehingga kemudian masyarakat harus aware, harus hati-hati dan melihat lebih kritis lagi investasi seperti apa, platformnya bagus apa tidak, berizin apa tidak, ada perlindungan, ada dasar transaksinya atau tidak. Kalau